Yeah. Tenaga kerja itu adalah kekuatan ekonomi, bukan beban. Ini persoalan mindset ini yang salah. Kalau abang diberi kesempatan jadi menteri, jangankan menteri tenaga kerja, menteri pekerja migran aja. Ini bang selesaikan urusan. Kalau memang kalian mencegah orang Indonesia bekerja ke luar negeri, kenapa nggak kalian buat aja suatu ketentuan seorang pekerja migran harus mendapat rekomendasi ke planet Mars. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Siasat Channel. Kali ini kita akan berdiskusi di ruang siasat tentang isu atau berita yang sedang ramai nih dalam waktu belakangan ini, yaitu tentang persoalan ketenaga kerjaan. Dan sekarang hari ini sudah datang di tengah-tengah kita seseorang yang concern di bidang ketenaga kerjaan. Bang Asniltan. Yap. Bang, selamat datang. Terima kasih Dek, selamat datang. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami nih Bang. Iya, sama-sama. Datang sini. Terima kasih juga telah diundang di acara podcast siasat ini. Mantap. Nih, mantap siasat nih. Bersiasat, hidup ini harus bersiasat. Betul Bang. Tidak boleh lurus-lurus saja. Tapi bersiasat bukan berarti culas. Betul. Bersiasat dalam mencapai tujuan, mencapai kemenangan. Setuju Demi Bang, sepakat. Orang banyak, demi Betul. bangsa dan negara ini. Sehat nih Bang ya? Alhamdulillah sehat Dek. Bagaimana Dek Aikal? Saya juga sehat nih Bang. Nah, karena kita sedang sehat-sehat saja Bang, kita akan membicarakan tema yang mungkin banyak membuat orang sedikit pusing, sakit kepala dan bikin resah nih Bang ya, soal persoalan. Karena ini masalah yang bisa dibilang pondasi ya bagi hajat hidup masyarakat, banyak masyarakat Indonesia gitu khususnya. Persoalan ketenaga kerjaan nih Bang nih ya. Yang mau kita sama-sama tahu, misalnya belum lama ini ada peristiwa job fair gitu ya, yang kemudian di Bekasi dan di Malang yang dihadiri banyak orang, itu usia produktif, pekerja aktif, usia produktif, Gen Z malah. Bisa dibilang Gen Z, yang ternyata kemudian sampai berujung ramai, ricuh, tidak Sampai ada yang pingsan. Sampai ada yang pingsan dan lain sebagainya. Kita mau coba potret dari sana dulu nih Bang. Menurut Abang, gimana kondisi ketenaga kerjaan kita Bang? Apakah kemudian semengerikan itu sampai orang membludak yang mencari, tapi kemudian penyerapannya seperti apa gitu Bang ya? Baik, Adik Ekal, terima kasih telah diundang di podcast siasat ini. Sebenarnya, sebagaimana Adik Ekal bilang tadi, isu ketenagakerjaan ini adalah isu yang sangat strategis dan esensial pada kehidupan masyarakat. Karena ini menyangkut perut, kata Adik Ekal tadi. Isu ini seharusnya menjadi isu yang concern, yang fokus dilakukan oleh negara pada saat sekarang ini. Dalam tulisan Abang di Kompas, di mana Abang nulis Indonesia darurat lapangan pekerjaan. Abang mengatakan itu, berani mengatakan itu karena melihat berapa indikator. Berapa indikator Indonesia ini darurat lapangan pekerjaan. Pertama, seperti kita ketahui, laporan IMF baru-baru ini, bulan Juni ini, mengatakan Indonesia nomor 2 pengangguran terbesar di Asia Tenggara, yaitu 5,1%. Itu laporan IMF. Kedua, laporan yang selama ini kita juga dapat para Gen Z yang mengalami NEET, Not Employment, Education and Training, tanpa pendidikan, tanpa pelatihan, tanpa kerja. Itu sebanyak 10 juta Gen Z kita. Terus lapangan pekerjaan kita itu setiap tahun kita butuh 3,6 juta lapangan pekerjaan baru. Setidaknya itu Bang ya? Setidaknya. Setiap tahun? Setiap tahun. Karena sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk juga. Pertumbuhan penduduk kita. Yang dimana 2,2% ya laju pertumbuhan penduduk kita. Sehingga setiap tahun kita itu ada penambahan lapangan pekerjaan baru yang dibutuhkan oleh para pemuda-pemuda atau masyarakat sebesar 3,6 juta lapangan pekerjaan baru. Terus
bagaimana serapannya di lapangan? Hmm. 3,6 juta tadi itu. Ditambah tingkat pengangguran terbuka Indonesia sebesar 7,5 juta lebih. Serapan di lapangan kita lihat itu sangat minim. Sangat minim. Ini minimnya begini. Kenapa saya bilang minim? Faktanya sampai saat ini seperti Adik Aikal bilang tadi, job fair yang diselenggarakan oleh pemerintah itu membludak. Sampai ricuh, sampai ada yang pingsan. Itu bukan terjadi di Bekasi aja. Di berbagai daerah. Dari pantauan Migrant Watch, ini kejadian ini sudah lama. Peristiwa warung seblak yang cuma gaji 1,9 juta. Ya, mereka berbondong-bondong mengantri ular. Begitu juga beberapa tempat-tempat lain. Cuma gaji di bawah UMR, api membludak. Nah, ini membuktikan realitas ini adalah Indonesia itu minim lapangan pekerjaan. Kita lihat juga fakta lain. Banyak kita lihat para tenaga kerja, angkatan kerja kita. Itu banyak pekerja ojek online. Itu pekerja bukan pekerja formal itu. Itu pekerja yang informal. Pekerja gig namanya, Ya, gig worker. Gig worker ini di mana tidak ada kepastian penghasilan. Tidak ada jaminan sosial. Jaringan pengaman Sosial mereka. Nah, inilah maka beberapa indikator tadi itu saya menyebut Indonesia itu darurat lapangan pekerjaan. Begitu deh Aikal. Siap. Memang masih banyak PR ya berarti Bang ya, untuk kemudian kita bisa menyerap secara ideal angkatan kerja kita. Kira-kira begitu kan ya Bang ya, garis benang merah yang bisa kita ini bukan ambil. PR ya. Ini urusan yang substansi yang seperti kita bilang tadi. Ini urusan perut. Ini harus segera dilakukan oleh negara, oleh pemerintah yang berkuasa. Apabila ketersediaan lapangan pekerjaan ini tidak tersedia dengan baik, ini bisa menimbulkan gejolak sosial, gejolak politik. Seperti kita lihat waktu reformasi 98 dulu, seperti di Arab Spring, berbagai negara terjadi gejolak sosial, gejolak politik yang bisa menumbangkan kekuasaan tersebut karena ketidakmampuan pemerintah tersebut menyediakan lapangan pekerjaan. Jadi lapangan pekerjaan itu adalah kebutuhan dasar manusia, sama juga kebutuhan terhadap kesediaan pangan, kesediaan energi. Tapi sayang, entah kenapa persoalan lapangan pekerjaan ini tidak begitu menjadi perhatian khusus pemerintah. Ini yang sangat saya sayangkan. Oke. Cuma dijadikan janji-janji politik. Waktu Pilpres kemarin kita pernah dengar Gibran pernah menyatakan bahwa akan menyediakan 19 juta lapangan pekerjaan. Tapi fakta sampai sekarang tidak jelas. Tidak jelas kayak begini. Tidak ada laporan yang berkala. Yang setiap periode dilaporkan perkembangannya. Roadmapnya bagaimana? Apa aja sektor lapangan pekerjaan akan diserapkan. Sampai sekarang tidak ada gambaran bagaimana menyerap lapangan pekerjaan. Prabowo waktu wawancara dengan beberapa wartawan senior di Bogor mengatakan akan membuka lapangan pekerjaan dengan 4 sektor program dia, yaitu MBG, makanan bergizi gratis, Koperasi Merah Putih, Danantara, dan 3 juta rumah rakyat. Menurut Abang ini lapangan pekerjaan yang dibuka oleh Prabowo ini menurut Abang tidak solutif, malah bisa mengancam masa depan Indonesia. Kenapa? MBG itu kita ketahui sendiri adalah program yang hanya populis, tidak substansi, pekerjaan yang tidak menyerap lapangan pekerjaan yang bermartabat, seandainya ada pun. Dan MBG ini, ada dapur MBG ini yang menyerap para pekerja-pekerja yang tukang masak, tukang antar. Ada tidak ada itu pasti ada. Maksudnya tidak mendongkrak secara signifikan membuka lapangan pekerjaan yang dijanjikan 16 juta oleh Prabowo. Begitu juga Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih itu menurut Abang adalah program yang sifatnya
kreativitas lain, sisi lain, bukan sebuah lapangan pekerjaan. Itu kan lebih cenderung kepada UMKM. Adapun lapangan pekerjaan yang sifatnya tidak sistemik, tidak terstruktur dengan baik. Begitu juga dengan membuka lapangan pekerjaan dengan cara 3 juta membangun proyek 3 juta rumah, membangun 3 juta rumah. Itu pun menurut Abang, itu pekerjaan berkala juga. Pekerjaan yang setelah selesai habis. Tidak berkelanjutan. Artinya, ada satu lagi. Masalah Danantara. Saya punya harapan juga Danantara ini bisa menjadi teori trickle down effect yang disampaikan oleh Sumitro, bapaknya Prabowo dulu. Tapi faktanya, dengan lahirnya raksasa besar nanti ini, Danantara inilah katakan, faktanya tidak menyerap lapangan pekerjaan juga. Karena karena faktanya teori trickle down effect tadi itu, ketika embernya penuh, diumpama airnya ditampung air, embernya penuh, ada ember baru lagi. Jadi artinya tidak mengalir sampai ke bawah. Inilah makanya Abang menyebut program lapangan pekerjaan ala Prabowo ini bisa merusak masa depan bangsa, tidak substansi dalam menjawab persoalan ketenagakerjaan Indonesia, apalagi membuka lapangan pekerjaan. Begitu deh Aika. Bang, kalau misalnya kemudian dengan segala inventaris masalah yang tadi Abang bilang begitu ya Bang ya. Gua mau coba masuk nih Bang, berarti apa yang kira-kira menurut Abang strategi yang bisa baiknya dilakukan oleh pemerintah agar supaya permasalahan-permasalahan ketenaga kerjaan ini niscaya bisa teratasi. Mungkin tidak dalam waktu singkat gitu ya. Sekali jadi gitu, satu kebijakan langsung menyelesaikan. Enggak. Pasti akan gradual, akan berkala gitu ya. Nah, kira-kira apa Bang yang kemudian menurut Abang langkah yang atau strategi yang bisa dilakukan pemerintah agar supaya permasalahan ini tuh bisa teratasi Bang? Ya, kebetulan Abang lagi menulis buku berjudul Keluar dari Kutukan Demografi. Kenapa judulnya itu? Karena demografi kita melimpah, banyak. Kita nomor 4 terbesar di dunia populasi kita. Jadi sumber daya manusia kita tuh sangat melimpah. Bagaimana sumber daya manusia ini tidak menjadi beban bagi negara, tetapi menjadi kekuatan ekonomi. Inilah Abang sebut keluar dari kutukan demografi. Ada 3 langkah yang Abang usulkan dalam hal ini. Bang gagas ya. 1, membangun sektor-sektor industri padat karya yang levelnya middle. Industri middle, teknologi middle. Bukan high class, bukan high teknologi. Karena lapangan-lapangan pekerjaan ini masih banyak yang kosong di Indonesia. Belum terisi. Ini Indonesia harus memperkuat sektor-sektor industri middle ini. Supaya membuka lapangan pekerjaan. Contohnya industri middle ini adalah seperti tekstil, peralatan rumah tangga, dan bermacam-macam yang levelnya itu. Kita bukan membuat handphone yang canggih, bukan membuat komputer yang canggih, bukan, kita nggak bicara di situ. Tapi kita bicara adalah kebutuhan dasar. Nah, ini harus dibangun industrinya Indonesia. Jadi kita tuh jangan ketergantungan terus dari barang-barang luar. Seperti sekarang, barang-barang impor luar sangat kuat masuk ke Indonesia, membanjiri Indonesia ini. Sehingga akhirnya apa? Industri-industri Indonesia hancur, kolaps. Kayak kasus Ritek, kayak kasus macam-macam perusahaan-perusahaan hancur. Kenapa? Karena pondasi kita, industri middle ini tidak kuat. Dan kedua, diversifikasi kurang banyak. Ini sebenarnya kalau Indonesia membangun ini bisa memperkuat, menyerap lapangan pekerjaan begitu besar. Jadi sektor-sektor industri middle ini harus diperkuat, diperbanyak, diversifikasi lebih banyak. Kedua adalah Indonesia harus berani ekspansi. Ekspansi, pasarnya harus ekspansi. Diaspora kita harus bergerak. Yaitu membuka, contohnya seperti kuliner kita.
seperti ini juga, seperti makanan khas kita atau konten-konten kreator kita yang berbudaya Indonesia. Banyak itu bisa kita ekspansi ke luar negeri. Contohnya kita ambil Thailand. Thailand itu ada istilahnya mereka buka restoran sendiri. Korea Selatan membuka restoran sendiri. Jepang begitu juga, Amerika begitu juga, beberapa negara Eropa mempunyai restoran. Indonesia mempunyai kekuatan itu. Ini diaspora ini apa? Potensi-potensi ini apabila kita ekspansi ke luar negeri, para diaspora kita akan bisa menguasai pasar juga di internasional. Masakan kita itu terkenal. Dan kerajinan-kerajinan tradisional kita pun sangat diminati oleh luar. Makanya itu harus kita ekspansi, berani. Di barang-barang kebutuhan dasar kita kalah saing, tapi kita bermain di kulinernya, bermain di barang-barang tradisional kita yang bersifat kekuatan budaya kita, kekuatan keunikan, keragaman negara kita, Indonesia atau Nusantara ini. Ketiga, ini sangat praktis ya, sangat strategis juga. Kita memperkuat atau merebut pasar kerja global. Pasar kerja global ini perlu diketahui. Itu adalah semacam kekuatan Indonesia untuk bisa merebutnya. Kenapa saya bilang gitu? Kebutuhan dunia terhadap lapangan pekerjaan migran ini bisa mencapai 100 juta selama 3 tahun. Cuma 3 tahun bisa menyerap 100 juta. Sementara angka penganggur kita cuma katakanlah 8 juta atau 10 juta. Katakanlah pertumbuhan ekonomi kita 3,6 pertumbuhan tenaga kerja baru katakanlah 3,6 juta per tahun. Artinya selama 5 tahun cuma butuh Indonesia sekitar 30 jutaan. Sedangkan pasar kerja global itu bisa menyerap 100 juta kerja lapangan pekerjaan. Ini berdasarkan basis data internasional. Konsultan Compare namanya. Dan berapa konsultan internasional juga membaca itu. Ada 100 juta lapangan pekerjaan dunia sangat membutuhkan. Kenapa dunia membutuhkan lapangan pekerjaan ini? Karena berapa negara mengalami kiamat tenaga kerja namanya. Berapa negara itu mengalami penuaan, populasi penduduk yang menurun. Seperti Jepang, Jerman, Inggris, dan beberapa negara-negara lain. Mereka itu kekurangan tenaga kerja. Jadi jangan dianggap, jangan salah kira nih ya. Tenaga kerja itu adalah kekuatan ekonomi. Jadi inilah menurut saya solusi ini adalah solusi efektif. 1, membangun industri middle kita, teknologi middle ya. Yeah. Kedua, membangun ekspansi ke negara lain, membangun kewirausahaan seperti kuliner dan produk-produk khas tradisional kita. Ketiga, pekerja migran atau pekerja global ini. Ini apabila dilaksanakan, saya berani menyatakan Indonesia zero pengangguran. Wih, menarik. Iya. Mantap. Tegas betul tuh Bang pernyataan Abang. Sangat. Ini maaf deh ya, saya maaf ya. Banyak orang yang duduk ini, baik sebagai menteri, tidak mengerti substansinya. Tidak mengerti peta di lapangan. Mereka nggak tahu apa dilakukan. Mereka itu akhirnya omon-omon. Tidak mengerti tahu cara menyelesaikan lapangan pekerjaan. Coba serahkan sama Abang. Selesai ini urusan. Apalagi dalam 5 tahun. Gitu. Kecil urusan. Menarik. Ini masalah kecil nih Bang ya. Urusan kecil Bang. ini. Kenapa? Berapa negara sedang mengalami krisis tenaga kerja. Mengalami kiamat tenaga kerja. Ibarat supply and demand. Ini ada butuh supply ke kita. Dan Indonesia sedang mengalami bonus demografi. Ya. Meledak usaha produktifnya. Banyak melimpah. Ini bukan beban. Tetapi ini anugerah. Potensi besar. Ibarat negara lain, contoh kita ambil ibaratnya beras ya. Negara lain kekurangan beras, negara kita Lagi surplus. Sergi surplus beras. Apakah nggak dibutuhkan kita negara itu?
Begitu juga energi. Seperti orang membutuhkan nikel sekarang. Negara kita melimpah nikel, sementara negara lain tidak ada kesediaan nikelnya, mereka butuh. Begitu juga tenaga kerja. Ya. Tenaga kerja itu adalah kekuatan ekonomi, bukan beban. Ini persoalan mindset ini yang salah dari pemerintah ini. Cara pandang mereka. Populasi banyak itu adalah kekuatan. Ada pepatah orang kita, orang Indonesia, banyak anak, banyak rezeki. Banyak penduduk Indonesia, banyak rezekinya. Suatu negara banyak penduduknya, banyak rezekinya. Ini Itu. bisa jadi kekuatan ekonomi Iya, itu sangat harusnya dahsyat. keniscayaan ya bang ya. Ini gua ngeliat abang menggebu-gebu banget. Kayaknya Sangat cocok menggebu, banget jadi menteri Karena ketenagakerjaan ini, nih bang nih. Abang sebenarnya penasaran sekali. Resah nih abang karena resah Bukan ya bang. resah, artinya kalau abang diberi kesempatan jadi menteri, jangankan menteri tenaga kerja, menteri pekerja migran aja. Ini bang selesaikan urusan. Wah. Ngelotok Persoalan. banget ya bang ya abang soal ketenaga kerjaan ini ya berarti ya. Ya kita bisa membaca, seperti saya jelaskan tadi, bisa membaca kebutuhan tenaga kerja ini. Begitu deh Aikal. Siap bang. Mari gue tertarik sama 3 hipotesis yang abang ajukan tadi tuh bang ya. Mari kita bedah satu-satu bang. Poin pertama tentang apa namanya mendorong pertumbuhan industri padat karya untuk di level menengah. Iya, gitu level Bang, menengah, teknologi level menengah. Teknologi level menengah. Nah, gue mau coba kaitkan dengan wacana atau ya wacana dari pemerintahan Prabowo Gibran hari ini yang mana ini jadi salah satu apa namanya flagship mereka yaitu soal hilirisasi nih bang. Hilirisasi produk-produk. Nah, bagaimana abang melihat rencana itu bang, rencana hilirisasi dengan kemudian di sektor padat karya di level teknologi menengah gitu bang ya, apakah itu akan aplikatif dengan kondisi Indonesia hari ini? Abang coba menyikapi masalah strategi pemerintah dalam menyerap lapangan pekerjaan dengan membangun hilirisasi. Sampai sekarang abang melihat hilirisasi dilakukan itu cuma terjadi ekspor barang mentah atau ekstrasi Ya. terhadap bahan baku kita. Tidak menjadi benar-benar menjadi barang jadi. Terus kedua, sektor-sektor ini dibangun seperti kita lihat ya, pabrik-pabrik yang berdiri di Sulawesi, pabrik nikel itu. Kedua di Freeport yang dibangun itu juga tidak terlihat menyerap lapangan pekerjaan. Malah menjadi masalah dengan kehadiran TKA. Para pekerja-pekerja kita malah cuma menjadi pekerja kasar yang mudah dieksploitasi. Jadi hilirisasi itu tidak saya lihat secara masif, secara nyata bentuknya atau berdirinya pabrik-pabrik baru. Contohnya pabrik baterai, pabrik turun-turunannya gitu di berbagai daerah-daerah tidak terbentuk. Setahu saya berapa pabrik-pabrik yang hadir cuma itu aja. Jadi hilirisasi itu apa sebenarnya konsep mereka? Kalau bayangan abang, hilirisasi itu muncul pabrik-pabrik besar di berbagai daerah karena akan membawa produk-produk baru untuk contoh emas. Emas itu dijadikan apa? Tiru Cina ya. Cina itu dia membangun industri kerakyaatannya. Contoh kita ambil mobil. Semua rakyat yang mendapat produksi mobil itu. Spare part ada kelompoknya. Ban ada kelompoknya. Mesinnya ada kelompoknya. Joknya ada kelompoknya. Artinya menyebar. Ada berdiri pabrik-pabriknya. Sekarang hilirisasi itu saya tidak melihat. Apakah hilirisasi ketika seolah perusahaan PMA, perusahaan asing berdiri seperti yang terjadi di Sulawesi itu, pabrik itu baru ada pabrik. Saya bang lupa namanya pabriknya. Itu tidak cuma korporasi besar yang hadir, kapitalis baru yang muncul. Jadi abang melihatnya hilirisasi itu omon-omon, tidak jelas, tidak masif. Indonesia itu bisa membangun industri dunia industrinya, menguasai industrinya, menjadi tuan di rumah sendiri atau berdikari. Selama ini Indonesia sepertinya
dibawa oleh arus terus, dibawa angin terus, tidak pernah menentukan takdirnya. Kemarin waktu China investasi, ternyata investasi mereka itu salah satu negosiasinya adalah bisa menampung atau merekrut tenaga kerja dari mereka, dari Cina. Jadi itu negosiasi dari investasi Cina tadi. Sementara pekerja-pekerja Indonesia hanya sebagai pekerja kasar. Itu rawan konflik, rawan eksploitasi. Itu yang terjadi di KL. Begitu. Tapi soal poin aplikatifnya Bang, apakah hilirisasi itu bisa seperti apa? Kalaupun aplikatif, bentuk penerapan hilirisasi di dalam industri padat karya itu nantinya seperti apa Bang? Abang ada ilustrasi nggak kira-kira? Ada. Seperti gini ya, kita ambil tekstil ya. Ya. Kita ambil tekstil. Tekstil itu bisa dihilirisasi bahan baku yang selama ini ketergantungan Indonesia. Kita punya banyak bahan baku. Kenapa nggak kita produksi sendiri? Tidak hadir, saya nggak pernah melihat muncul. Contohnya, saya ambil lagi rempah-rempah ya. Kita rempah-rempah. Rempah-rempah itu banyak bisa dihilirisasi itu. Parfum. Banyak sekali. Dan begitu juga dengan tambang-tambang lain. Timah. Apa lagi ya? Minyak. Minyak sekarang masih tetap juga dari luar itu ya produksi ini ya. Yang produksi akhirnya ya dari luar juga. Nggak ada. Ada hilirisasi cuma kecil. Masih minim berarti Bang itu ya? Masih minim dan tidak terencana dengan sistemik dan terstruktur dengan baik. Itu yang Bang lihat. Cuma gagah-gagahan aja, tidak jelas. Saya tidak anti investasi asing. Boleh investasi asing yang bangunnya, silakan aja. Daripada lahan itu terlantar atau sumber daya alam kita terlantar, kenapa nggak diproduksi? Nah, diproduksi itu tadi bukan sekadar ditambang aja, dihilirisasi kan gitu. Kan butuh investasi ini. Nah, ini tidak terlihat tumbuh. Hilirisasi tadi itu pabrik-pabrik baru yang tumbuh. Makanya saya sebut omon-omon, tidak jelas hilirisasi ini. Apakah bayangan hilirisasi oleh pemerintah itu adalah gagah-gagahan aja? Yang penting ada pabrik besar satu ya itu ya. Dia sebut hilirisasi. Sementara keuntungan tidak aja. Faisal Basri, pengamat ekonomi Indonesia, mengatakan hilirisasi itu malah hilirisasi nikel itu malah rugi Indonesia. Gitu. Pertama dia mengatakan Indonesia cuma dapat 5%. Setelah dia revisi ralat pernyataan itu, ternyata Indonesia rugi, bukan untung lagi 5%. Jadi katakan untung Indonesia nih masih 95% dinikmati orang, cuma 5%. Sama aja bohong, hilirisasi dilakukan. Kedua, serapan tenaga kerjanya. Serapan tenaga kerja pun minim dan menimbulkan konflik dan juga rentan dieksploitasi. Maka masih sering ribut tuh di berbagai tambang-tambang itu. Begitu. Lihat aja beritanya. Begitu deh. Siap. Nah Bang, masuk ke poin selanjutnya dari yang hipotesa Abang tadi tentang penyebar luasan resources yang kita punya ya, baik itu dari segi tenaga kerjanya atau dari segi ekonomi kreatif ya. Tadi yang sempat Abang mention di poin kedua dan poin ketiga. Nah ini berkaitan langsung dengan atribusi Abang sebagai direktur eksekutif dari Migrant Watch ya Bang ya. Nah gue mau nanya begini Bang, soal permasalahan dari teman-teman pekerja migran kita hari ini Bang. Kondisi mereka apakah sudah ideal secara untuk mencapai kesejahteraan Bang ketika mereka mendapatkan pekerjaan di luar sana, entah itu di negara manapun gitu Bang, terlepas dari negara manapun. Secara general Abang bisa nggak memberikan gambaran? Khusus untuk pekerja migran ya, ini potensinya seperti yang Bang sampaikan tadi itu sangat luar biasa besarnya. Korea Selatan pun waktu tahun 60-an habis perang mengalami krisis ekonomi juga. Yeah. Solusi mereka adalah mendorong masyarakatnya bekerja ke luar negeri. Ada pekerja ke Arab Saudi, Timur Tengah, bangun konstruksi, pekerja kasar juga. Tapi dari situ dia bisa tumbuh berkembang sampai negara maju sekarang.
Begitu juga dilakukan oleh India. Begitu juga dilakukan oleh berbagai negara. Mereka itu merebut pasar kerja global ini. Tapi sayangnya kita punya dulu namanya BP2MI, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Sekarang sudah naik kelas, bertransformasi menjadi kementerian KP2MI. Tapi mindsetnya masih mindset perbudakan. Mindsetnya masih mindset kelas bawah. Maka abang sepakat, ini bukan pekerja migran lagi disebut, pekerja global. Pekerja global itu ada 3 kelas. Ada high skill, middle skill, low skill. Selama ini mindset kita selalu mengatakan pekerja migran itu adalah low skill. Sementara lapangan pekerjaan middle skill ini sangat melimpah. Sangat melimpah, di sini paling banyak. Sangat banyak. Terus pekerja high skill ya. Kalau high skill itu yang matang dalam hal ini adalah India. Di Silicon Valley itu kan India menguasai itu. Perbankan di berbagai negara sebagai itu di pekerja-pekerja perhotelan yang manajernya itu para orang India. Singapura juga begitu, banyak orang India. Para orang India. Mereka bermain di high skill. Tapi yang low skill, middle skill, dia rebut juga. Karena penduduknya melimpah juga. Nomor 1 sekarang malah, mengalahin Cina. Indonesia kan nomor 4 jumlah penduduk besar. Jadi, kita mempunyai kekayaan sumber tenaga kerja ini. Kita kurang ekspansi dalam merebut pasar kerja global ini. Sehingga kita ini bekerja ke luar negeri ini. Indonesia ini mindsetnya masih mindset pelindungan. Bukan berarti pelindungan diabaikan. Bukan mindset merebut pasar kerja. Kalau mindsetnya pelindungan, dia seakan bicara ideal. Bicara yang sangat ideal. Contohnya, jam kerja harus 8 jam. Gaji harus UMR. Perusahaan tercatat. Dan macam-macam. Banyak. Dan fasilitas-fasilitasnya. Sementara yang butuh tenaga kerja ini adalah negara-negara maju. Yang peradabnya sudah modern. Sudah berstandar ILO. Sudah berstandar peradaban-peradaban yang sangat menjunjung martabat manusia. HAM. Karena konsepnya pelindungan tadi itu. Sehingga para pekerja-pekerja kita tuh diberi aturan-aturan, syarat-syarat bekerja ke luar negeri ini sangat rumit. Pernah saya menyindir, kalau memang kalian mencegah orang Indonesia bekerja ke luar negeri, kenapa nggak kalian buat aja suatu ketentuan, seorang pekerja migran harus mendapat rekomendasi ke planet Mars, biar lebih sulit lagi daripada mereka itu menghambat hak orang tadi ini, daripada tanggung-tanggung kayak gini cara menghambat orang bekerja. Ini abang sayangkan. Sementara itu negara maju, negara peradaban tinggi, memang ada berapa kasus ya pekerja-pekerja yang bermasalah ya di luar negeri ya, pekerja kita bermasalah. Begini, mereka bersalah kenapa? Karena mereka sulit di Indonesia nih, maka mereka loncat pagar. Loncat pagar. Ketika loncat pagar ini, keimigrasiannya tidak jelas, maka mudah. Sementara itu aman-aman aja. Kasus cuma ada, kasus yang normatif lah. Maksudnya kasus yang natural. Tidak ada, hidup ini tidak ada kasus. Tadi kasusnya itu kasus natural. Pasti terjadi, tapi natural. Bukan kasus seperti yang dibayangkan, suatu yang terjadi eksploitasi, perdagangan orang. Bukan seperti itu. Memang ada itu lain lagi. Sama peredaran uang. Memang uang nggak ada uang haram, uang ilegal, uang palsu. Pasti ada dong. Jadi begitu juga. Pasti ada TPPO juga, tidak pidana perdagangan orang. Itu juga uang atau komoditi lain yang ilegal itu. Itu konsekuensi. Situlah diperkuat pengawasannya. Bagaimana negara tidak kalah dengan cara-cara ilegal ini? Apa caranya? Dipermudah mereka itu. Bisa merebut pasar kerja. Didorong Gen Z ini. Mereka itu sudah menjadi makhluk bumi. Maksud makhluk bumi ini adalah
mereka itu udah bermindset global, bermindset dunia. Dia adalah makhluk dunia, makhluk global. Tidak alergi, tidak apa tuh? Tidak kaku, adaptif. Iya. Tidak merasa jatuh mental bekerja di luar negeri. Mereka tuh merasa diri mereka itu bisa bersaing, bisa berkompetisi. Jadi dunia juga membutuhkannya. Dan beberapa negara yang tadi menerima lapangan pekerjaan itu rata-rata adalah negara maju. Seperti Taiwan, Hong Kong, Jerman, Inggris, Polandia, Australia, Singapura. Mereka peradaban bus sangat luar biasa. Adapun bermasalah di Malaysia, di Arab Saudi, itu karena sistem tadi yang membuat mereka terjebak dalam cara-cara pekerja ilegal. Kalau seandainya mereka itu dilindungi, mereka dibuka aksesnya, dipermudah, saya rasa tidak ada terjadi itu. Adapun kasus-kasus natural aja. Kasus-kasus yang biasa terjadi gitu. Suatu kehidupan pasti ada kejadian lah, ada kasus lah. Di Indonesia ini memangnya tidak ada masalah, tidak ada perampokan, tidak ada perbudakan, ada. Malah lebih ngeri Indonesia ini. Yang tidak beradab itu malah boleh saya katakan Indonesia. Bayangkan, waktu kemarin saya pernah nginap satu hotel mewah di Kuningan, Rasuna Said. Saya tanya gaji mereka, housekeepingnya, berapa gaji Anda? 4 juta Pak. Waduh, perusahaan begitu besar, begitu mewah, gajinya cuma 4 juta. Itu di bawah UMR. Sedangkan UMR Indonesia 5,3 juta. Artinya Indonesia sendiri yang biadab ketenaga kerjaannya, bukan negara sana. Jadi ada kekhawatiran itu ternyata Bang ya dari segi Kekhawatiran operator. dibuat, mungkin aja ya kekhawatiran ini dibuat, mungkin jadi cuan juga ya, jadi bancakan juga, jadi setoran. Makin banyak tahapan-tahapan dibuat, nih uang masuk, nih Gitu. setiap tahapan bisa jadi ya gitu. Dan saya melihatnya seperti itu, lebih cenderung seperti itu. Abang pernah melihat praktek itu Bang? Pernah. Ya. Jadi kalau saya menyarankan, lebih baik ini dipermudah aja. Bagaimana bekerja di Indonesia, begitu juga mereka bekerja di luar negeri. Yang membedakan pekerja dalam negeri, di luar negeri itu cuma sederhana. Apa tuh? Keimigrasian doang. Cuma masalah keimigrasian. Kalau mereka punya visa, ya udah, ada masalah. Jadi orang bekerja itu cuma 2 hal yang harus dilindungi. Pertama, kontrak kerja dia, hubungan dia dengan majikannya, pengguna tenaga kerja tadi itu. Apakah jelas perjanjian mereka, gaji mereka, jam kerja mereka, semuanya happy sama happy, suka sama suka. Pasti standar internasional, nggak mungkin standar kanibal gitu, standar orang primitif. Oh, jam lu 24 jam, nggak ada bunyi itu dalam perjanjian itu. Pasti jam kerja 8 jam atau 9 jam. Gaji ini pasti maju peradabannya, karena negara itu bukan negara biadab, bilang saya. Para perekrut tenaga kerja ini bukan orang biadab juga. Standar-standar udah bagus. Yang perjanjian kontrak kerja tuh bagus. Itu pertama mempunyai kontrak kerja. Kedua, mempunyai keimigrasian, visa. Kalau 2 hal itu sudah terpenuhi, ngapain dimasalahkan? Kenapa diperumit buat aturan lain? Begitu deh, Eka. Ini Bang, kalau misalnya nih gue coba melihat dari sisi yang lain nih Bang ya. Kalau dipermudah gitu Bang ya, karena memang pada kenyataannya kondisi ketersediaan tenaga kerja kita nih lagi surplus gitu kan ya, sehingga memang salah satu solusi, katakanlah solusi gitu ya, untuk kemudian membuka lapangan tenaga kerja ini bisa terserap itu lewat dibuka lewat keluar begitu ya. Tapi kemudian bagaimana memastikan gitu Bang ya, mekanisme apa yang bisa memastikan bahwa si calon-calon tenaga kerja ini tuh bisa match, satu dengan calon lapangan pekerjaan mereka, kedua dari segi bahasa gitu ya. Karena begini Bang, gue pernah mendengar podcast dari lembaga di bawah pemerintahan yang
ngurusin pelatihan. Oh ini dulunya kartu prakerja kan sekarang bertransformasi jadi apa bang? Gak tahu juga saya. Dia bertransformasi nggak cuma sekedar ini, tapi dia juga bertransformasi untuk mengupgrade skill kapabilitas individu penduduk Indonesia sehingga punya skill dan dia punya konektivitas juga misalnya untuk keluar gitu ya. Nah bagaimana mekanisme yang kemudian bisa dipastikan agar ya gue coba menangkap kekhawatiran pemerintah bahwa ketika itu dibuka segamblang-gamblangnya nanti justru akan muncul permasalahan baru yang khawatirnya jumlahnya akan lebih banyak gitu. Nah, bagaimana memastikan mekanismenya seperti apa agar supaya tidak muncul masalah-masalah baru nih Bang nantinya. Tentu ya dengan tenaga kerja bisa terserap di luar justru itu adalah suatu hal yang baik kan gitu ya. Iya. Tapi Tidak ada itu kekhawatiran dibuat-buat, ilusi. Itu tidak ada itu. Ngayal aja nih Bang jadi nih. Enggak. Pemerintah. Enggak, persoalan dibuat-buat. Persoalan dibuat-buat. Buat tujuan apa? Jadi bancakan tadi seperti itu seperti Bang bilang tadi itu supaya mereka itu mengikuti aturan mereka. Sementara nggak ada banyak pekerja-pekerja ilegal baik-baik aja. Waktu pernah saya wawancara TV sukses mereka di Australia baik-baik aja. Mereka di Indonesia ilegal tapi di sana legal. Banyak kayak gitu. Jadi persoalan dibuat-buat. Tidak ada itu aturan kayak gitu. Jadi negara itu jangan buat aturan yang dibuat-buat. Terus begini, Dek. Di lapangan pekerjaan tadi itu, masalah keterampilan berbahasa tadi, Adik Aikal bilang tadi itu. Begini cara memandangnya. Pekerja itu ada pekerja fleksibilitas, serbaguna. Saya nggak butuh keahlian. Kenapa? Saya cuma kasir, cuma latih training sambil kerja. Bisa dilakukan. Saya cuma penjaga perkebunan. Iya. Apa mau di training situ? Sektor informal itu ya Bang berarti ya? Bukan, mereka pekerja formal. Formal ya? Itu jatuhnya formal ya? Pekerja formal. Pekerja informal itu ada pekerja domestik rumah tangga. Ini lain lagi. Iya. Oh iya, ya kan? okay. Pekerja domestik rumah tangga. Jadi pekerja-pekerja ini saya rasa tidak butuh juga bahasa. Kenapa? Saya berani mengatakan itu. Banyak orang-orang saya advokasi tanpa bahasa mereka itu happy-happy aja bisa bekerja. Saya tanya, Anda kan gak bisa bahasa Taiwan? Saya kan bukan bicara sama orang Bang. Saya cuma kerja di peternakan. Saya mengangkat ini begitu. Sudah itu ada mandor saya, supervisor saya orang Indonesia. Apa saya butuh bahasa lagi katanya. Oh, supervisornya orang Indo. Oke gak ada profesor. Nah, mereka bukan orang seperti kita ini podcast ini harus bisa piawai berbahasa Taiwan. Adik suruh bahasa Taiwan saya sekarang nggak mengerti. Suruh bahasa Inggris saya kacau balau bahasa Inggris saya. Saya bahasa Jawa juga nggak bisa. Saya nggak bisa juga. Artinya mereka tuh bukan untuk komunikasi. Mereka tuh kerja. Butuh tenaga kerja. Butuh fisik mereka. Butuh kemauan mereka. Disiplin mereka. Begitu juga kerja pabrik. Mereka tukang packing. Apa mau diomongannya? Paling-paling satu halo sama juga halonya. Ya kan? Apa kabar? Paling-paling apa kabar? Mungkin bisa kita ini bahasa Taiwannya, ini bahasa Cinanya atau bahasa Inggrisnya. Bisa dipelajari, bahasa-bahasa sederhana aja. Pekerja rumah tangga memang butuh tuh bahasa karena dia komunikasi sama majikannya. Jadi artinya di dalam dunia kerja itu saya berani mengatakan tidak butuh juga keterampilan. Berani mengatakan itu. Ya kan? Tapi lebih baik punya sertifikat. Contohnya, punya sertifikat. Contoh dia bekerja suatu di tempat perusahaan lalu dia diberi sertifikat, dan bisa naik kelas. Dari awal nggak perlu sertifikat. Yang penting mereka tuh mau bekerja. Itu intinya mau bekerja. Menjadi petarung global itu yang mentalnya. Sudah tuh orang bermartabat, berharkat, bukan minder sama bangsa lain. Rata-rata saya lihat para pekerja-pekerja tuh martabat minder mereka. Mereka tuh happy. Jadi ada orang yang saya advokasi bekerja di kapal Prancis. Gaji mereka itu tahu nggak 45 juta. Iya, tahu saya, ngerti. Ada teman juga. Apakah perusahaan itu membutuhkan sertifikat? Tidak. Apakah dibutuhkan bisa bahasa Prancis? Tidak. Jadi mereka bisa bekerja. Dan memang benar, dia punya keahlian. Kebetulan punya keahlian.
jangan disalahartikan, tidak perlu kalian tadi itu tidak penting-penting, tapi yang pekerjaannya spesifik. Tapi pekerjaan itu ada sifat fleksibilitas. Ada yang fleksibel juga ya. Fleksibel. Lapangan kerja ya Bang ya. Iya kan? Contoh saya tamatan SMA. Saya butuh bekerja di kasir. Bisa. Tamat SMK boleh. Kita yang umum nih boleh. Atau pelayan toko. Fleksibel kayak gitu. Atau tukang packing. Mau dipelajari apa? Di lapangan dipekerja aja, dilatih nanti. Nggak butuh pelatihan seperti itu. Memang ada yang bisa naik kelas dengan pelatihan tadi itu. Jadi sertifikasi yang dibuat itu saya katakan adalah sertifikat yang mempersulit rakyat, mempersulit orang bekerja. Dan itu saya katakan itu mainan dan bancakan juga untuk mendapatkan cuan-cuan dari para pekerja ini. Rakyat lagi susah mencari makan, lalu persusah dengan syarat-syarat yang membebani biayanya. Artinya sorry Bang, berarti untuk seseorang mau bekerja di luar negeri untuk bisa keluar itu harus punya sertifikat itu tadi. Nggak bisa ada yang mensyaratkan seperti itu. Nggak bisa dia nggak punya sertifikat terus. Iya, ada ini. Ada. Tapi nggak semua. Bisa aja tanpa sertifikat yang bisa. Di Indonesia aja selalu terlalu memproteksi. Sebenarnya ketika proses tidak dibutuhkan sekali. Oh gitu. Tapi dari awal sudah jadi saklek, jadi aturan saklek. Ada aturan saklek, ada diberitahukan bahwa harus punya sertifikat ini, sertifikat itu, kan gitu. Oh. Nah, sehingga orang itu mengikut aturan tadi itu. Sebenarnya nggak ada. Contoh pekerja sawit, bagaimana jadi pemanen sawit ya di Malaysia? Bagaimana punya sertifikat? Apa mau disertifikasikan pekerjaannya itu? Kadang itu mereka itu di Kalimantan, di perbatasan itu. Ketika bekerja minta sertifikat, mana tahu mereka ada sertifikat kayak gitu. Jadi itu terlalu kaku, Indonesia terlalu kaku. Poinnya di situ ya, Dan Bang. harus ingat ya, ini harus tahu nih, Indonesia pemerintah harus sadar. 65% lebih penduduk Indonesia ini adalah tamatan SMP ke bawah. Dan mereka itu butuh kerja. Apakah 65% penduduk Indonesia ini yang tamat SMP ini kita buang dia ke laut, dibunuh mereka? Ya janganlah Bang. Nah itu solusinya kerja kan. Kerja ada di luar negeri. Benar kan? Iya, maka itu bisa. Jadi jangan dipersulit mereka. Mereka bekerja panen sawit, lalu minta sertifikat. Sertifikat apa mereka punya? Begitu. Minta kemampuan ini. Ke Malaysia kan udah bisa bahasa Indonesia mereka. Bahasa Indonesia sama bahasa Melayu kan hampir mirip-mirip, nggak begitu jauh beda. Kedua, mereka pekerja kasar juga di pabrik-pabrik itu. Mereka ada masalah kan tamat SMP, mereka tuh nggak ada masalah, nggak ada memasarkan sertifikat juga. Di Indonesia aja yang rumit hidup ini, orang cari kerja aja cari makan aja rumit di Republik ini, gitu. Jadi bonus demografi ini bisa menjadi bencana besar nih. Iya, kalau tidak dikelola dengan baik, tentu. Bonus demografi ini bukan berarti kita dapat bonusnya, dapat hadiah tiba-tiba, enggak. Ini harus direbut. Kebetulan sumber tenaga kerja kita banyak produktif, seperti rumah tangga, seperti sebuah rumah ya. Sebuah rumah ada 10 orang, 6 yang produktif, umur 15 sampai umur 64. Ya kan? Yang selebihnya anak kecil atau orang tua 64 tahun. Ini apabila rumah tangga tadi itu yang 6 orang bekerja dari 10 orang tadi itu, apabila mereka produktif, kaya tuh. Sederhananya begitu, benar. Ya, sederhana ilustrasi seperti itu. Iya. Nah, Bang, ya berarti kan yang bisa saya lihat bahwa ketika kemudian itu dibuka selebar-lebarnya, bukan berarti pekerja atau calon tenaga kerja yang kemudian punya skill jadi terhambat gitu ya Bang. Tapi kekhawatirannya adalah ini biar kita diskusinya komprehensif juga agar menegaskan bahwasannya bukan berarti serta-merta itu ada solusi satu-satunya. Artinya cuman karena maksud gue mau ngaitin ke yang Abang bilang tadi, Indonesia tuh harus naik kelas karena tadi ada tiga tingkatan level tenaga kerja yang high, medium dan low kan tadi yang abang permudah, ya udah permudah dulu nih yang low-nya kan gitu kan. Nah, yang untuk yang middle-nya ya tentu betul, tapi kan ini lebih ke mekanisme pasar biasanya, dalam arti karena dia middle biasanya sudah punya pengetahuan lebih, punya pasar kapasitas kerja lebih global gitu, itu di Aikal. Pasar kerja global itu tidak neko-neko kok. Mereka itu butuh kemauan orang bekerja, bukan minta sertifikat, bukan minta
Apa yang disyaratkan di Indonesia ini? SKCK lah, apa namanya? Akta kelahiran lah, ijazah lah, kartu kuning lah. Nggak ada, mereka tuh butuh itu. Tahan ijazah gitu ya. Iya, yang mereka mau kerja dan sehat. Itu. Jadi jangan diperumit orang bekerja. Jadi gini deh, Aikal. Kabur aja dulu itu sebenarnya solusi yang efektif sebenarnya. Solusi yang efektif tuh Bang. Solusi yang efektif. Karena minimnya lapangan pekerjaan Indonesia. Kedua, diskriminatifnya lapangan pekerjaan Indonesia. Maka wajar Pak Wamen kemarin, Wamenaker melakukan sidak-sidak berbagai perusahaan. Karena apa? Yeah. Diskriminatif. Good looking lah, umur lah, apalagi sertifikatnya lah, macam-macam. Saya melihat itikat baik, niat baik dari Kemenaker ini menghapus budaya diskriminasi dalam dunia tenaga kerja ini. Di negara luar nggak ada masalah. Di Belanda ya, seorang mengajukan surat lamaran CV-nya tidak dianjurkan mau menggunakan pas foto. Foto ya. Kenapa? Itu akan menimbulkan Subjektivitas. Indonesia subjektivitasnya sangat tinggi. Apalagi istilah ordal lah, nepotisme. Nanti saya bilang Jokowi aja mencarikan anaknya kerja. Itu nepotisme yang nyata itu. Itu bentuk nepotisme yang luar biasa Indonesia. Presiden aja melakukan, apalagi perusahaan-perusahaan kecil, perusahaan-perusahaan yang kayak gitu. Nepotisme juga mereka. Tapi beda di Korea Selatan. Moon Jae-in, presiden Korea Selatan, baru-baru ini dipermasalahkan oleh Kejaksaan Agung. Iya. Kenapa? Dia anggap melakukan praktek nepotisme terhadap menantunya bekerja di Superjet sebagai direktur situ. Dianggap dinilai oleh kejaksaan merugikan negara 5 miliar. Karena kekuasaan itu sebenarnya bisa mengendalikan. Begitu deh. Nah Bang, gue mau ngaitin sama ini Bang, apa namanya, yang tadi sempat Abang sudah singgung juga soal apa namanya, beberapa negara maju itu sedang krisis populasi gitu ya, sehingga krisis kemudian, tenaga kerja. Ya populasi dulu kan awalnya Bang, sehingga populasi kemudian mereka kecil ya, rendah. nggak ada sumber tenaga kerjanya, nggak ada gitu ya. Contoh paling nyata adalah Jepang dan Jerman. Beberapa temen gue ada yang juga kerja di Jepang dan di Belanda, bahkan di level middle ya, kantoran Bang, bukan yang bagus. Low. Jadi gua apa namanya cukup aware dengan apa namanya krisis populasi di sana. Nah, bagaimana gitu Bang ya? Itu kan berarti kan bisa dikatakan ketika itu jadi bencana di negara lain, bencana tenaga kerja, tapi bagi Indonesia dilalah itu adalah sebuah peluang. Kan bisa kita katakan begitu kalau dari diskusi kita tadi gitu ya Bang ya. Tapi bagaimana kemudian ketika itu menjadi peluang bagi kita, tapi itu tidak menjadi apa istilahnya ya, gue khawatir ketika kita secara sembrono gitu ya mengekspor tenaga kerja kita terlalu banyak, lalu akan ada backlash tertentu entah apa nantinya. Bagaimana memastikan itu tuh Bang, kira-kira menurut Abang? Karena maksud gue gini sebentar Bang, kaitan juga dengan kabur aja dulu itu kan sebenarnya ekspresi keresahan gitu ya, kemarahan masyarakat dengan kondisi yang seperti tadi Abang sudah bilang juga. Dan kabur aja keluar itu juga bukan cuma sekedar kerja, pilihannya bukan kerja doang, tapi bisa juga kuliah di luar. Ada yang lagi kuliah di luar tapi kemudian menunggangi hashtag tersebut, which is fine, gak apa-apa gitu. Tapi kemudian itu tadi bagaimana agar supaya Indonesianya juga gak selalu tertinggal gitu loh Bang. Ini kita berbicara visi strategis Indonesia agar kita gak selalu menjadi pemasok tenaga kerja, nggak melulu kuliahnya di luar negeri terus, bahwa satu saat Indonesia akan ada bisa sejajar jadi negara tujuan-tujuan itu tadi, gitu Bang. Kira-kira gimana menurut Abang caranya? Indonesia itu kan harus mempunyai perencanaan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Abang menyebut bahwa pekerja migran itu atau pekerja global ini adalah jangka pendek. Program praktis ketika Indonesia mengalami krisis lapangan pekerjaan. Inilah solusi yang sangat efektif merebut pasar kerja global. Bukan menjadi program yang berkelanjutan terus. Tetapi ke depan jangka menengahnya
dengan terbentuknya para pekerja migran ini akan menjadi kekuatan ekonomi Indonesia. Jangka panjangnya terjadi transfer knowledge. Transfer knowledge, oke, poin menarik. Jadi ini yang harus kita bangun, kita rancang dari awal. Bukan liar seperti ini sekarang. Kalau liar seperti ini sekarang benar. Terjadi underestimate. Seakan-akan terjadi eksploitasi manusia. Atau kata ekstrimnya, kok manusia diperdagangkan. Atau negara dianggap tidak mampu menjadi lapangan pekerjaan. ILO pun tidak mempermasalahkan pekerja migran ini. Tidak akan merendahkan negara itu tercipta lapangan pekerjaan. Dunia sekarang sudah mengglobal. Tidak ada batas-batas lagi. Tapi orang Indonesia ini apabila bekerja ke luar negeri dianggap tidak nasionalis. Lah, kok tolak ukurnya kok primitif banget. Jadi dunia ini sudah mengglobal. Orang-orang itu sudah berintegrasi berbagai negara. Kalau saya presiden deh, Adik Aikal. Tadi menteri bang, sekarang jadi presiden nih bang. Karena lebih gila lagi nih, lebih ini lagi, lebih revolusioner lagi. Banget ya bang, lebih revolusioner lagi. Saya beri gratis paspor. Minimal Gratis. paspor gratis. Iya bayarnya Nggak lumayan ada. tuh bang, gope tuh. 5 tahun yang lalu saya bikin gope. Bukan masalah harganya deh. Nah, apanya tuh bang? Orang kalau mengurus paspor banyak banget tanya di Iya bener, baru paspor dong udah banyak pertanyaan. banyak banget pertanyaannya. Sudah tuh diintimidasi. Pertanyaan intimidatif. Seakan orang penjahat pergi ke luar negeri. Oke. Itu kan brengsek cara pelayanan publik itu. Iya. Seharusnya paspor itu adalah hak. Negara harus menyediakannya. Ini dibatasi lah. Paspor cuma bisa segini. Diintimidasi, ngapain lu ke luar negeri, ngapain itu. Apa urusan negara ini? Kenapa orang dianggapnya berburuk sangka semuanya? Dianggapnya penjahat semuanya orang-orang di bumi Nusantara ini. Seakan mereka yang paling betul aja. Emosi saya deh masalah ini. Tahan dulu bang, jangan di sini bang emosinya bang, di tempat lain aja bang emosinya. Iya. Jadi artinya ketika kalau saya presiden malah saya gratiskan, saya wajibkan berikan paspor pada rakyat, seluruh rakyat Indonesia. Mau dipakai nggak dipakainya itu, mereka menjadi makhluk global, makhluk bumi. Itu wajib mereka lakukan. Kedua, bahasa Inggris wajib. Ini kayak visi misi beneran jadi Iya. kayak lagi mau nyapres. Iya, mudah-mudahan mau jadi presiden nanti. Iya, wajib paspor, wajib bahasa Bahasa Inggris. dunia. Jangan Internasional, bahasa iya. internasional. Jangan merasa Indonesia terus bahasa daerah terus. Dulu waktu generasi abang, bahasa Inggris itu dianggap itu bahasa orang, apa yang pelajari. Dibunuh mental kita untuk belajar itu. Iya. Sekarang kan TK udah belajar, saya senang ini. Jadi itu kalau jadi presiden dua itu program yang wajib bagi saya. Terus pekerja menyangkut kesinambungan pekerja migran tadi. Pekerja migran itu deh menghasilkan remitansi. Syarat negara berekonomi maju adalah masyarakatnya harus produktif. Harus menghasilkan. Bukan masyarakat pengangguran. Bukan masyarakat yang pekerja informal. Yang rentan terhadap eksploitasi atau bergaji rendah. Tapi adalah masyarakat produktif yang memiliki gaji yang layak standar. Terus ketika mereka ini menjadi masyarakat produktif, ini bisa menimbulkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saya pernah menyampaikan di berita sebuah rilis saya. Pekerja migran ini bisa menambah pertumbuhan ekonomi Indonesia 1% yang ditargetkan oleh Presiden Prabowo. Selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia 5%. Dengan pekerja migran bisa bertambah 1%. Artinya 5 tambah 1, 6%. 2% lagi cari sektor lain. Contoh seperti hilirisasi yang konkret tadi, bukan hilirisasi populis tadi itu. Nah, jadi 1% pertumbuhan. Dari mana? Dari remitansi tadi itu. Kedua, ini dipisah, menghasilkan dipisah. Dipisah kita itu sampai 250 triliun. Dan mendekati hasil dipisah tambang yang dibilang itu, nikel tadi. Pekerja migran ini dipisahnya nyata. Dan mengalir langsung ke bawah. Ke masyarakat desa, masyarakat kecil. Beda dengan orang punya tambang, siapa yang dana di mana? Malah dana parkir di negara lain.
Kita ambil contoh perkebunan sawit. Kita terbesar kebunan sawit kita. Penghasil produksi sawit, CPO kita. Tapi dananya kemana ngalirnya? Iya. Itu benar ada parkir ke Malaysia, Singapura. Nggak dinikmati oleh bawah. Tapi pekerja migran tuh menghasilkan ke bawah. Dana jatuh. Dan cadangan devisa kita kuat. Siap. Krisis moneter Setuju. bisa teratasi dengan pekerja migran. Ini nggak dilihat oleh pemerintah. Dan menganggap pekerja migran itu adalah masalah. Bukan menganggap suatu peluang besar. Peluang. Siap, oke Bang. Statement yang sangat bold dan kita sudah ada di akhir diskusi nih Bang. Terima kasih atas waktunya Bang. Terima kasih. Diskusi yang sangat komprehensif. Saya sangat enjoy ngobrolinnya dengan Abang. Sayang sekali kita harus berpisah karena waktu nih Bang. Semoga nanti di kesempatan selanjutnya Abang bisa Terima kasih, Haikal. datang lagi nih Bang ya. Memang abang bersemangat banget diundang dalam siasat channel ini karena bicara masalah ketenaga kerjaan, Siap, masalah betul. Nanti akan perut ada rakyat banyak. tema-tema menarik lainnya yang sesuai dengan ini Abang ya Bang ya. Siap. Bang, pertanyaan terakhir nih Bang. Apa tuh? Kalau disuruh milih Menteri Ketenaga Kerjaan sama Menteri PMI milih mana Bang? Menteri PMI. PMI ya, oke siap. Oke teman-teman siasat, thank you. Jangan lupa follow, subscribe, like, dan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa lagi. Ciao.